Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma insertion sort dan quick sort. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Putu Yova Pranjana dengan NIM 22151010117 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Eka Nugraha dengan NIM 2215101016. Nah, baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kurniawan Eka Nugraha. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan insertion sort. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah pengertian insertion sort itu sendiri. Nah, insertion sort itu adalah algoritma sederhana yang dapat digunakan untuk mengurutkan sebuah sekumpulan data dengan membandingkan setiap data mulai dari data kedua dengan data pertama. Nah, kemudian terus memperbesar rentang data yang dibandingkan hingga mencapai seluruh jumlah data. Nah, dalam algoritma ini, data-data tersebut dibandingkan secara berurutan dengan data pertama dibandingkan dengan data kedua, data kedua dibandingkan dengan data ketiga, dan seterusnya hingga mencapai data terakhir. Nah, selama proses ini, jika data yang dibandingkan tidak berada dalam urutan yang benar, nah posisi kedua data tersebut akan ditukar. Nah, algoritma ini diulangi hingga seluruh pasangan data dibandingkan dan tidak ada lagi pertukaran yang dilakukan. Nah, hasilnya, data akan terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu adalah cara kerja dari insertion sort itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja insertion sort secara ascending atau dari kecil ke besar. Nah, di sini saya mempunyai 4 buah array dengan masing-masing ada value di dalamnya, yaitu 3, 5, 2, dan 6. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi pada saat penjelasan, jadi kita memulai dari array yang kedua, maksud saya membandingkan array yang kedua dengan array yang pertama terlebih dahulu. Nah, jadi begini. Apakah value yang ada pada array kedua itu lebih kecil dari value yang ada pada array pertama? Jawabannya tidak, maka tidak ada yang ditukar. Maka akan jadi seperti ini. Nah, 3, 5, 2, 6. Maka tetap jadi tidak ada yang ditukar. Nah, selanjutnya kita membandingkan array yang kedua dengan array yang ketiga. Nah, apakah 2 lebih kecil dari 5? Jawabannya ya. Maka ada perubahan dari posisi array tersebut. Jadi array yang ada pada value yang ada pada array ketiga dirubah ke array yang kedua. Jadi hasilnya maka adalah 3, 2, 5, 6. Nah, selanjutnya balik lagi ke pertama. Nah, kita akan membandingkan array yang kedua dengan array yang pertama. Nah, apakah 2 lebih kecil dari 3? Jawabannya iya. Maka kita ubah 2 tersebut, maka kita tukar posisinya, maksud saya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, 2, 3, 5, dan 6. Nah, tadi kan kita sudah membandingkan data dari yang paling kiri terlebih dahulu, atau dari array kedua gitu. Nah, sekarang kita bandingkan array tersebut dari yang paling kanan. Nah, di sini yang paling kanannya itu adalah 6. Apakah 6 lebih kecil dari 5? Jawabannya tidak. Maka tidak ada yang berubah. Tetap 2, 3, 5, 6 urutannya. Nah, selanjutnya kita bandingkan array yang ketiga dengan array kedua. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Jawabannya tidak. Maka hasilnya tetap 2, 3, 5, 6, tidak ada yang berubah. Selanjutnya kita bandingkan array yang kedua dengan array yang pertama. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Jawabannya tidak. Maka tidak ada yang berubah. Hasilnya tetap 2, 3, 5, 6. Nah, jadi hasil dari ascending insertion sort itu sendiri hasilnya adalah 2, 3, 5, dan 6. Nah, itu berarti array tersebut udah terurut dari kecil ke terbesar sesuai dengan cara kerja ascending itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi insertion sort itu sendiri. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu quick sort akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang quick sort. Nah, mungkin sebelum masuk ke algoritma quick sort itu sendiri, mungkin di sini saya akan dapat menjelaskan sedikit sebelumnya apa sih itu quick sort. Nah, quick sort itu yaitu salah satu algoritma yang pengaturan datanya itu yang paling cepat, yaitu dengan membagi
list menggunakan sebuah pivot. Nah, kita langsung saja masuk. Nah, kita bisa lihat di sini sebagai contoh, mungkin di sini saya akan memakai 25 ini sebagai pivotnya atau pivot pada bagian tengah. Nah, yaitu di sebelah kiri pivot itu akan termasuk pada partisi 1 atau I, dan di sebelah kanan pivot akan masuk ke partisi 2 atau J. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini yaitu pivot itu sendiri 25. Nah, selanjutnya kita bandingkan yaitu di partisi 1 sebelah kiri dan partisi 2 sebelah kanan pada pivot. Nah, kita bandingkan yaitu 25 dengan 27. Kita bandingkan pivot dengan 27 dengan partisi yang paling kiri. Nah, kalau nilai dari pivot itu lebih kecil, mohon maaf, mungkin nilai pivot ini kan 25. Nah, kita bandingkan pada 27. Jika kita bisa lihat jika 27 ini lebih besar, maka akan lebih besar dari pivot, maka akan sebelah kanan. Begitu juga jika nilainya lebih kecil, maka akan sebelah kiri dari pivot. Nah, di sini kita bandingkan bahwa 27 itu lebih besar, kita taruh pada bagian kanan. Dan selanjutnya kita bandingkan itu pivot 25 ini dengan 21. Nah, bahwa di sini kita bisa lihat 21 itu lebih kecil daripada dari pivot kita ini. Maka kita bisa taruh 21 ini di kiri. Dan selanjutnya kita bandingkan yaitu 19 ini dengan pivot dengan 25 ini. Nah, kita bisa lihat bahwa 19 itu lebih kecil dari pivot. Maka kita taruh di sebelah kiri dan di sebelah kanan 21. Nah, begitu juga selanjutnya yaitu kita bandingkan di partisi kanannya yaitu 30. Nah, kita bandingkan pivot dengan 30, yaitu pivot 25 ini dengan 30. Bahwa nilai dari pivot kita ini 25 dan kita bandingkan dengan 30. Nah, kita bisa lihat kan 30 itu lebih besar, maka nilainya akan ditaruh di kanan pivot. Dan selanjutnya kita bandingkan 17 ini dengan pivotnya itu sendiri lagi, yaitu 25. Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwa 17 itu lebih kecil dari pivot. Kita taruh di kiri. Dan yang terakhir itu kita bandingkan nilai 23 ini dengan pivot kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 23 itu lebih kecil dari pivot, maka akan ditaruh di sebelah kiri pivot. Di sebelah kiri pivot. Nah, mungkin jika sudah seperti ini, selanjutnya itu kita bedakan, yaitu kita bagi dari nilai pivot kita itu sendiri, dari nilai ini itu bagi menjadi dua partisi. Bagi menjadi dua, kita bisa lihat yaitu di sebelah kiri pivot kita ubah menjadi partisi 1 dan di sebelah kanan pivot yaitu partisi 2. Nah, mungkin pada bagian partisi 1 ini kita bisa menambahkan lagi salah satu pivot. Nah, mungkin di sini sebagai contoh yaitu 19 sebagai pivotnya. Nah, pada bagian ini itu kita bandingkan lagi pada bagian partisi 1. Jika belum tersortir dengan benar, kita bandingkan yaitu 19 pivotnya itu sendiri dengan 21 ke kiri. Apakah 19 lebih kecil daripada 21? Jika 19 lebih kecil, maka pivotnya akan maka nilainya yang di kiri itu akan dipindahkan ke kanan atau lebih besar dari pivot ke kanan. Nah, terus selanjutnya yaitu kita bandingkan 17 dengan 19. Apakah nilai 17 itu lebih besar daripada 19 atau pivot itu sendiri? Jika lebih besar maka kanan, jika lebih kecil maka ke kiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 17 lebih kecil dari pivotnya itu sendiri, maka kita bisa taruh ke kiri. Dan selanjutnya yaitu kita bandingkan 23 dengan 19. Kita bisa lihat bahwa 23 ini lebih besar daripada 19. Jadinya nilai 23 ini kita bawa ke kanan pivot. Nah, begitu juga partisi 2 sama. Tapi di sini itu karena nilainya sudah tersorting dengan benar, dengan rapi, maka
seperti ini, yaitu tidak ada perbandingan lagi karena nilainya sudah berurutan dari 25, itu pivotnya sendiri, 27 dan 30. Nah, dia pivotnya 25 ini itu tidak akan membandingkan, tidak akan membawa ke kiri atau ke kanan lagi. Dan begitu juga sebaliknya, jika mungkin kita ubah pivotnya itu sendiri ke 30, maka akan sama juga karena 30 itu bagian dari array paling akhir, paling kanan, yaitu paling besar. Nah, di sini karena sudah berurutan, maka tidak ada bandingan juga. Dan juga jika sudah berurutan seperti ini, maka akan nilainya sudah muncul. Yaitu di sini kita bisa lihat programnya itu akan selesai, akan menghasilkan nilai seperti ini, berurutan. Dari sini kita bisa lihat yaitu 17, 19, 21, 23, yaitu terus 25, 27, 30. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilainya itu sendiri dari array tersebut sudah terurut, yaitu 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 30. Di sini sudah dari kecil ke yang paling besar, sudah terurut. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya dan teman saya pada kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya pemahaman kami, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.